Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Karena hanya orang-orang yang berikan nikmat iman yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Di bulan puasa ini ayat Al-Quran yang paling trendy atau paling viral zaman sekarang ini adalah surat Al-Baqarah ayat 183. Hampir di semua masjid, semua musola menyampaikan ayat Al-Quran 183 dari surat Al-Baqarah tersebut. Kita semuanya mendengar salat tarawih, Ustadz menyampaikan kutiba alaikumussyam. Salat subuh, kutiba alaikumussyam. Bahkan para hadirin mungkin sudah paham betul tentang apa itu kutiba alaikumussyam yang diakhiri dengan la'alakum tattaqun. Oleh sebab itu saya akan mencoba untuk menyampaikan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184 yang merupakan lanjutan dari surat Al-Baqarah ayat 183 tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-ayah. Jadi dalam ayat tersebut menegaskan tentang perintah puasa itu hanya beberapa hari yang tertentu. Beberapa hari adalah jamak dari hari. Yaum jadi ayam. Jamak ini disebutkan dengan jamak akilah atau jamak yang sedikit, hari-hari yang sedikit. Hari-hari sedikit itu bisa antara 3 sampai 10 hari dikatakan sedikit. Tapi dalam kenyataannya kita berpuasa itu 29 sampai 30 hari. Kenapa disebut dengan hari-hari yang sedikit? Kalau kita bandingkan dengan 1 tahun adalah 12 bulan, maka kita puasa Ramadan selama sebulan memang itu adalah sedikit. Untung kita hanya berpuasa selama 1 bulan. Coba kalau 1 tahun dijadikan puasa, memang ada. Seandainya kalian itu tahu pahalanya, mulianya bulan Ramadan, mohon untuk 1 tahun dijadikan bulan Ramadan. Tapi itu adalah tidak mungkin. Allah Maha Kuasa, Maha berkehendak, Maha tahu tentang hati para hambanya. Kaum muslimin sekalian, kewajiban berpuasa Allah mewajibkannya hanya untuk orang-orang yang beriman, bukan orang-orang Islam. Makanya Allah hanya menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal muslimun, tapi ya ayyuhalladzina amanu, hanya orang-orang yang beriman. Karena kenyataannya kalau lihat, kita pergi ke pasar, kita lihat itu banyak orang-orang muslim yang kenyataannya tidak melaksanakan puasa. Makanya di situ subjeknya adalah
orang-orang yang beriman. Allah itu tahu mana yang beriman, mana yang kurang beriman, mana yang hanya Islam. Maka hanya orang-orang yang beriman yang mau melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, termasuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kalau dulu kita masih ingat zaman kecil, orang kalau tidak berpuasa itu malu. Ketika ketahuan kita kok tidak berpuasa, itu malu dengan masyarakat yang berpuasa. Tapi kenyataan sekarang itu orang di tengah jalannya merokok biasa, itu seperti tidak ada malu lagi itu. Makanya Allah hanya menekankan untuk orang-orang yang beriman. Sama dengan kewajiban sholat Jumat itu juga orang-orang yang beriman, bukan orang-orang Islam. Orang-orang yang beriman yang mau melaksanakan sholat Jumat. Karena kenyataannya banyak orang yang waktu ada dikumandangkan adzan di sholat Jumat masih di tengah jalan, masih sibuk dengan segala kegiatan dan lain sebagainya. Kembali ke ayat 184 surat Al-Baqarah tersebut, bahwa dalam beberapa hari yang tertentu itu hanya disampaikan hari yang sedikit, bukan selama setahun kalau saya memaknainya. Karena dalam satu tahun ada 12 bulan, untungnya kita cuman 1 bulan Ramadan. Itu aja Allah masih memberikan keringanan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan melaksanakan perjalanan jauh. Kalau dulu para ulama membatasi minimal perjalanan itu sejauh 89 km. Pikiran saya, mungkin 89 km di zaman dulu yang menggunakan kendaraannya itu unta. Kalau unta 89 km bisa ditempuh beberapa jam, berjam-jam. Mungkin bisa terlewati 2 waktu salat. Tapi sekarang kita sudah menggunakan kuda besi, menggunakan burung besi. Kalau 89 km hanya ditempuh paling-paling cuma 1 jam sudah selesai. Artinya kalau 1 jam selesai, rasanya ya sayang kalau kita harus berbuka. Walaupun Allah memberikan keringanan bagi orang yang dalam perjalanan boleh berbuka. Kemudian bagi orang-orang yang sakit juga boleh berbuka. Dengan catatan, setelah selesai Ramadan, selesai, kita wajib untuk menggantinya di hari yang lain sebanyak kita meninggalkan puasa pada bulan Ramadan. Kemudian siapa lagi yang dapat keringanan oleh Allah untuk tidak berpuasa? Di antaranya orang-orang yang sudah renta, yang sudah tua sekali, yang sudah tidak kuat lagi untuk berpuasa. Mungkin bangun dari duduk juga sudah tidak mampu. Itu boleh kalau memang tidak kuat untuk berpuasa, boleh untuk tidak berpuasa. Atau wanita-wanita yang hamil juga khawatir dengan bayinya juga boleh tidak berpuasa. Dengan catatan wajib untuk membayar fidyah. Mungkin di lingkungan kita jarang orang memperhatikan tentang fidyah ini. Tidak berpuasa ya sudah nggak berpuasa, alasannya karena tidak kuat. Tapi ada kelompok orang yang kalau meninggalkan puasa dia wajib menggantinya di hari yang lain. Ada juga kelompok orang yang tidak berpuasa atau boleh meninggalkan puasa harus membayar fidyah. Di antara yang tadi itu. Jadi orang yang hamil ataupun yang sudah renta itu boleh tidak puasa dengan bayar fidyah. Fidyah itu berupa apa? Kalau sebagian ulama itu ya berupa makanan pokok. Ada yang tidak memperbolehkan dengan diganti dengan uang, ada yang tidak memperbolehkan. Tapi ada ulama yang juga memperbolehkan untuk fidyah itu diganti dengan uang. Termasuk Al-Wahbah Az-Zuhaili itu membolehkan fidyah diganti dengan uang senilai makanan terhadap orang miskin. Misalnya kita makan sehari-hari senilai 25.000. Kemudian kita tidak puasa karena alasan uzur tadi,
kita wajib menggantinya dengan fidyah. Fidyahnya minimal ya 25.000. Jangan sampai kita biasa makan menghabiskan 25.000, ketika fidyah kita cuma kasih 10.000, itu namanya zalim terhadap diri sendiri. Jadi minimal sesuai dengan apa yang kita makan sehari-hari, untuk diberikan kepada orang-orang miskin di sekitar kita atau di mana saja yang ada, atau di panti asuhan ya boleh juga. Yang pasti kewajiban kita mengganti dengan membayar fidyah itu memberikan makan sehari orang miskin. Nilainya sama seperti yang kita makan dalam satu hari. Kalau misalkan kita makannya 50.000, ya keluarkan 50.000 kali berapa hari yang kita tinggalkan puasa. Kalau sebulan penuh kita tidak berpuasa, ya sebulan kali satu hari makan orang miskin. Yang tadi saya sampaikan, misalkan 25.000 ya kali 30 dibayarkan. Yang paling baik dibayarkan setiap hari, sebenarnya itu yang paling baik. Tapi biasanya kami di kampung, di tempat-tempat itu orang biar fidyah itu menjelang pada saat takbiran datang ke masjid, saya mau bayar fidyah. Hari itu kadang sering seperti itu. Tapi sebenarnya yang paling pas itu pada hari kita meninggalkan puasa, hari itu juga kita bayar fidyahnya. Sore langsung kita bayar fidyahnya. Jadi tiap hari kita keluarkan, tidak perlu kita kalikan selama 1 bulan penuh tadi yang saya sampaikan, atau 10 hari kita tinggalkan, 10 hari kalikan biaya makan untuk orang-orang miskin. Karena itu kewajiban yang tidak bisa kita tinggalkan. Agar apa? Agar kita itu termasuk kategori orang-orang yang beriman, untuk mencapai derajat muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Karena apa? Karena hanya orang-orang yang bertakwa saja yang paling mulia di sisi Allah. Bukan orang yang Islam atau apa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa itu apa? Ya yang bersedia melaksanakan puasa, bersedia melaksanakan sholat, bersedia melaksanakan Jumat. Jadi tadi sudah kami sampaikan tentang kewajiban membayar fidyah bagi orang-orang yang berat untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan. Di akhir ayat 184 Al-Baqarah tadi disebutkan, tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Di sini pasti ada rahasia dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diketahui oleh hambanya. Kita belum tahu sebesar apa pahala puasa yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Oleh sebab itu, apabila walaupun kita itu berat untuk menjalankannya, tetapi kita tetap melaksanakan dan tidak memilih untuk membayar fidyah dan lain sebagainya, maka insya Allah Allah akan berikan pahala yang luar biasa kepada hambanya yang tetap melaksanakan ibadah puasa. Karena saya punya cerita, ada seorang teman dalam keadaan hamil muda, periksa sama dokter, disuruh untuk berbuka dan tidak usah berpuasa. Tapi kenyataannya ketika berbuka selalu mual, akhirnya diputuskan untuk berpuasa. Alhamdulillah ketika lahir janin juga selamat, sehat, tidak mengalami kekurangan apapun. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian, mari kita senantiasa istiqomah dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima puasa kita selama bulan Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.